Hai pemirsa, perkenalkan nama saya Salsa Sabila dengan NIM 250611501021 dari kelas B Prodi Hukum Bisnis. Di sini saya akan membawakan topik pembahasan yang berjudul Praktik Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik dengan bidang Sosiologi Hukum. Dalam sosiologi hukum, praktik hukum adat dalam penyelesaian konflik menyoroti bagaimana norma dan nilai sosial yang tidak tertulis memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan sengketa di masyarakat. Hukum adat yang bersumber dari tradisi dan kebiasaan yang diakui secara kolektif menawarkan mekanisme alternatif untuk penyelesaian konflik yang seringkali lebih konstekstual dan berorientasi pada harmoni sosial dibandingkan dengan sistem hukum formal. Berikut adalah beberapa aspek penting dari praktik hukum adat dalam penyelesaian konflik dari perspektif sosiologi hukum. Yang pertama ada legitimasi dan penerimaan sosial. Hukum adat memiliki legitimasi yang kuat di masyarakat karena berasal dari nilai-nilai budaya dan praktik sosial yang telah lama ada. Penerimaan sosial ini membuat keputusan yang diambil berdasarkan hukum adat lebih mungkin untuk dihormati dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Yang kedua ada proses mediasi dan deliberasi. Penyelesaian konflik dalam hukum adat seringkali melibatkan proses mediasi dan deliberasi yang dipimpin oleh tokoh adat atau anggota masyarakat yang dihormati. Proses ini menekankan pada dialog, negosiasi, dan pencarian solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Yang selanjutnya atau yang ketiga, fokus pada restorasi hubungan sosial. Berbeda dengan sistem hukum formal yang cenderung fokus pada hukuman, hukum adat lebih menekankan pada restorasi hubungan sosial yang rusak akibat konflik. Tujuannya adalah untuk memulihkan harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat. Selanjutnya, peran nilai-nilai komunal. Nilai-nilai seperti gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah merupakan landasan penting dalam penyelesaian konflik adat. Keputusan ini diambil seringkali mencerminkan kepentingan bersama dan upaya untuk menjaga keutuhan komunitas. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir, pengakuan negara dan pluralisme hukum. Di banyak negara, hukum adat diakui secara resmi dan hidup berdampingan dengan sistem hukum negara dalam kerangka pluralisme hukum. Pengakuan ini memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri sesuai dengan tradisi mereka, sambil tetap berada dalam kerangka hukum yang lebih luas. Ini menjadi salah satu contoh praktiknya. Aksi ini sengaja digelar sebagai bentuk perlawanan masyarakat adat Papua terhadap pihak-pihak yang dinilai hendak merebut hingga merusak tanah adat masyarakat suku Awi dan Moik menjadi perkebunan sawit. Selain membawakan tarian tradisional, mereka juga menggelar doa serta ritual adat sambil membawa sejumput tanah adat untuk diserahkan langsung kepada pihak Mahkamah Agung. Mereka pun mendesak Mahkamah Agung dapat memberikan putusan kasasi yang seadil-adilnya sesuai perlindungan hutan Papua. Masyarakat adat pun meminta Mahkamah Agung dapat mencermat memeriksa perkara gugatan suku Awi dan Moik dengan mengedepankan aspek keadilan lingkungan dan iklim bisa berdampak luas. Adapun tantangan dan kritik, meskipun memiliki banyak keunggulan, hukum adat juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia, seperti diskriminasi gender atau praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar hukum modern. Oleh karena itu, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum formal harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, studi sosiologi hukum tentang praktik hukum adat dalam penyelesaian konflik memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat mengatur diri mereka sendiri, bagaimana norma-norma sosial memengaruhi perilaku hukum, dan bagaimana sistem hukum yang berbeda dapat berinteraksi dalam konteks sosial yang kompleks.